bersama YouTube channel aku Movie Pergitio. Nah, kali ini spesial sekali buat kalian semuanya ya, karena saya sekarang berada di sebuah kota bernama Kota Pahlawan, yaitu Surabaya, tepat di Jawa Timur. Nah, spesialnya kali ini saya akan berwisata religi sekaligus belajar sejarah dan memperkenalkan kepada kalian bahwasanya di sini terdapat makam waliullah bernama Mbah Soleh yang begitu terkenal. Dan pastinya makam Mbah Soleh ini berada di sekitaran makam Sunan Ampel. Yuk, seperti apa akan saya review spesial buat kalian semuanya ya. Yuk. Sekarang saya memasuki gapura utama. Terdapat tulisan Raden Rahmat Sunan Ampel. Nah, sebagai tambahan informasi ya, bahwasanya makam Mbah Soleh memang berada di sekitar area makam Sunan Ampel, namun lebih tepatnya berada di samping kiri Masjid Sunan Ampel. Sekitar ada 9 makam yang dimiliki oleh Mbah Soleh tersendiri. Sebagai tambahan informasinya ya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan karomah Mbah Soleh. Di depan saya nampak terlihat begitu banyak para peziarah berdatangan. Meskipun jam masih pagi hari, sekitar kurang lebih jam 8 pagi nih ya. Banyak para pedagang mulai menjajakan dagangannya. Terlihat seperti fashion, cemilan, buah, serta macam-macam buah kurma yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, sekarang saya memasuki lorong menuju ke makam Mbah Soleh. Nah, terlihat ada beberapa rombongan lagi membacakan tawasul serta tahlil. Lumayan ramai ya. Inilah wujud dari makam Mbah Soleh. Sebagai bukti, makam Mbah Soleh di sini bukan hanya satu, namun jumlahnya ada 9. Nah, ada tulisan makam Mbah Soleh, bisa kalian baca ya. Di sini bisa dihitung ada 9 makam, padahal orangnya cuma 1. Nah, sebagai informasi saya akan menjelaskan mengenai karomah yang dimiliki oleh Mbah Soleh agar kalian bisa paham ya dan bisa belajar mengenai sejarah karomah Mbah Soleh yang dimilikinya. Karomah Mbah Soleh, marbot yang punya 9 makam. Mbah Soleh adalah salah satu dari murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Salah satu karomahnya adalah makamnya ada 9. 9 makam Mbah Soleh hingga saat ini masih nampak berjajar di samping Masjid Sunan Ampel di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Semasa hidupnya Mbah Soleh dikenal sebagai sosok yang rajin membersihkan Masjid Sunan Ampel, di samping kesehariannya mengaji dan menimba ilmu keagamaan. Bahkan kebiasaannya menjaga kebersihan masjid mendapat pujian banyak orang, tidak terkecuali gurunya sendiri yaitu Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai, sangatlah bersih sekali sehingga orang yang sholat di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Mereka justru merasa seperti sholat di atas sajadah. Ketika Mbah Soleh wafat, dia dikubur di samping halaman masjid. Namun sepeninggalannya ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor, sehingga Sunan Ampel pun tiba-tiba teringat dengan muridnya itu. Dikisahkan dalam kondisi seperti itu kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini kembali menjadi bersih. Kemudian mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi.
Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Lalu, masjid menjadi kotor lagi. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Kemudian, Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Namun, pada saat kuburan Mbah Soleh sudah ada 8, Sunan Ampel meninggalkan dunia pada 1481 Masehi. Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Versi lain menyebutkan Mbah Soleh yang telah meninggal dan dikubur selalu kembali muncul saat yang tepat, yakni saat masjid dalam keadaan kotor atau saat Sunan Ampel berharap ada sosok Mbah Soleh. Kebiasaan membersihkan masjid selalu dilakukan oleh sosok serupa Mbah Soleh. Namun, seiring waktu, sosok Mbah Soleh itu pun meninggal. Dan anehnya, kejadian sosok dengan kebiasaan sama itu terus berulang kali. Terus terulang hingga 9 kali meninggal. Hingga Sunan Ampel meninggal dunia. Di sekitar makam Mbah Soleh tersebut banyak ditumbuhi rumput-rumput kecil. Ternyata sebagai murid Sunan Ampel ini juga memiliki karomah tersendiri. Suatu ketika ada peziarah yang datang dari Pasuruan. Dia mengaku diberitahu oleh seseorang untuk berziarah ke makam Mbah Soleh dan mengambil rumput di makam tersebut. Katanya dia punya anak yang menderita penyakit susah bicara alias gagu. Dia disarankan oleh seorang kiai untuk ziarah ke makam Mbah Soleh, kemudian mencabut rumput di atas makam itu, kemudian diberikan kepada anaknya untuk dimakan. Dan ternyata penyakit gagunya itu sembuh, ungkap Muhammad Baidowi Muri, pembantu takmir Masjid Ampel Surabaya. Terlepas dari itu semua, warga meyakini sesuatu yang tumbuh di sekitar makam Mbah Soleh memiliki kekuatan atau karomah, sebab setiap hari makam tersebut tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dan berdoa di makam tersebut. Tapi yang jelas, datang ke sini jangan minta kepada Sunan Ampel atau siapapun, minta kepada Allah. Baik Sunan Ampel maupun Mbah Soleh hanya sebuah antara agar doa itu terkabul, tandasnya. Menurut Baidowi, siapa sebenarnya Mbah Soleh, dari mana asalnya, hingga kapan lahirnya tidak ada catatan. Yang jelas, kata dia, Mbah Soleh ini adalah salah seorang murid Sunan Ampel. Nah, cukup menarik sekali ya mengenai karomah yang dimiliki oleh Mbah Soleh tersebut. Sekarang saya melanjutkan memasuki rumah makan yang ada di sekitaran Masjid Sunan Ampel. Di sini terdapat rumah makan prasmanan ya. Saya mulai gemetar karena tadi keliling di sekitaran makam Mbah Soleh dan Sunan Ampel. Ini saatnya saya butuh energi supaya bisa keliling lagi dengan tenaga kuda saya. Akhirnya saya sudah selesai acara makannya dan kini tenaga saya pulih kembali. Saatnya saya langsung mereview kembali area pemakaman Mbah Soleh dan Sunan Ampel sekaligus karena dalam satu area. Nah, di sini banyak para pengunjung atau peziarah memasuki area pemakaman Sunan Ampel ya. Banyak yang membacakan tahlilan serta sholawat di sini. Sekarang saya pindah posisi, yaitu memasuki area Masjid Sunan Ampel. Coba saya perlihatkan di dalamnya seperti apa wujudnya. Nampak terlihat banyak pilar-pilar masjid yang begitu banyak. Ini terbuat dari kayu jati berusia ratusan tahun, dengan lantai granit atau batu marmer. Benar-benar terjaga keasliannya ya. Tidak ada perubahan dari zaman ke zaman. Sungguh nilai seni yang begitu indah dan menawan.
Sekarang saya lanjut keluar dari masjid melihat situasi di area pelataran masjid. Nampak terlihat para peziarah, ada yang lagi duduk dan bersantai, lagi nimbrung, dan banyak pula yang berdatangan silih berganti. Nampaknya terlihat di depan saya ini. Sungguh luar biasa, para peziarah berdatangan terus menerus. Singkat cerita ya, ini jam menunjukkan sudah mendekati maghrib. Saatnya para peziarah untuk itikaf sekaligus nunggu sholat maghrib berjamaah. Di sini terlihat ya, banyak para rombongan peziarah berkumpul, berzikir, dan sekaligus sholat sunnah. Sekarang saya coba untuk keluar dari masjid untuk melihat situasi apakah semakin padat para peziarah. Nah, nampak ya di depan ini kerumunan para peziarah mulai berdatangan silih berganti kembali. Padahal ini jam maghrib ya, sekitar jam 6 sore. Masya Allah, sungguh luar biasa. Semakin malam, semakin ramai. Nah, akhirnya sholat maghrib berjamaahnya sudah selesai. Kini saya keluar dari Masjid Sunan Ampel untuk kembali memasuki lorong menuju area pemakaman Sunan Ampel itu tersendiri. Nah, nampak di depan saya padat merayap para peziarah berdatangan. Memang rata-rata para peziarah itu taunya cuma pemakaman Waliullah Sunan Ampel saja, padahal di sisi lain ada Waliullah termasuk murid dari Sunan Ampel itu sendiri, yaitu Mbah Soleh. Namun kenyataannya makam Mbah Soleh tidak seramai seperti makam Sunan Ampel itu tersendiri. Jadi hanya segelintir orang saja yang paham mengenai makam Mbah Soleh. Maka dari itu saran dari saya, jika kalian memang ingin berziarah ke makam Sunan Ampel, jangan lupa ya sekalian mampir ke makam Mbah Soleh agar bisa sekaligus belajar mengenai sejarah dan karomah Mbah Soleh itu juga. Sangat terlihat jelas ya, keramaian para peziarah sungguh luar biasa. Setiap hari makam Sunan Ampel tidak pernah sepi, selalu padat dengan para peziarah tanpa mengenal hari. Jadi 24 jam selalu ramai.
Oke, para juraganku semuanya, terima kasih ya sudah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wacana kalian untuk datang ke tempat wisata religi yaitu Sunan Ampel dan Mbah Soleh. Sampai ketemu lagi di destinasi berikutnya tepat di Indonesia terindah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.